Mohon perhatian, berikut kami akan sampaikan panduan peserta yudisium semester ganjil tahun akademik 2021-2022. Program Sarjana Fakultas Teknik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Yang pertama, peserta diwajibkan mengikuti seluruh rangkaian kegiatan yudisium sesuai susunan acara. 2. Peserta wajib hadir 30 menit sebelum acara dimulai. 3. Untuk mempermudah mengidentifikasi peserta, baik mahasiswa, dosen, dan seluruh tamu undangan, seluruh peserta diwajibkan untuk merename nama akun Zoom-nya. Yang keempat, wajib menggunakan virtual background yang telah disediakan panitia. Yang kelima, peserta diwajibkan mengisi daftar hadir pada link yang telah dibagikan saat acara berlangsung. Pastikan untuk mengisi daftar hadir dengan sebenar-benarnya sebagai bukti kehadiran. Peserta wajib mematikan mikrofon kecuali diizinkan oleh host. Yang terakhir, peserta wajib mengaktifkan kamera selama acara berlangsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat, Dekan Fakultas Teknik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, yaitu Ibu Dr. Ismania SSI MM. Yang terhormat, Wakil Dekan 1 Fakultas Teknik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, yaitu Ibu Dr. Tulus Sukreni STMT. Yang terhormat, Wakil Dekan 2 Fakultas Teknik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, yaitu Bapak Insinyur Hernowo Widodo MT. Yang terhormat, Wakil Dekan 3 Fakultas Teknik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, yaitu Bapak Bunggaran Sain SSI APT MM. Yang terhormat, para anggota Senat Fakultas Teknik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Yang terhormat, para ketua dan sekretaris program studi di lingkungan Fakultas Teknik Bhayangkara Jakarta Raya. Yang terhormat, Ketua Bagian Tata Usaha Fakultas Teknik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Yang terhormat, Bapak dan Ibu dosen Fakultas Teknik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Serta yang berbahagia para peserta yudisium Fakultas Teknik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya tahun akademik ganjil 2021-2022. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah menjaga, menuntun, dan memberikan kita ilmu yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Pada hari ini, Jumat tanggal 25 Februari 2022, adalah waktu yang dinanti oleh semua mahasiswa dan mahasiswi yang membuktikan hasil keseriusannya dalam menuntut ilmu dan menjalankan fitrahnya sebagai mahasiswa dan mahasiswi. Yudisium Fakultas Teknik Ubarajaya semester ganjil 2021-2022 adalah prasasti yang terukir sebagai alat menepati janji akan amanah yang telah diberi. Hadirin yang kami hormati, kami selaku pembawa acara akan membacakan rangkaian acara yang akan kita laksanakan pada hari ini. Yang pertama, pembukaan oleh pembawa acara yang baru saja kita lewati. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 3. Sambutan dan arahan Dekan Fakultas Teknik Ubarajaya. 4. Pembacaan surat keputusan yudisium sarjana semester ganjil tahun ajaran 2021-2022 Fakultas Teknik Ubarajaya. 5. Pemberian penghargaan mahasiswa terbaik program studi. 6. Penyampaian materi oleh Bapak Miki Pratama STMT selaku narasumber dengan tema Career Talk. 7. Pemberian penghargaan mahasiswa terbaik fakultas. 8. Pembacaan kelulusan secara online. 9. Kesan dan pesan dari mahasiswa terbaik fakultas. 10. Menyanyikan lagu Bagimu Negeri. 11. Foto bersama. 12. Penutup. Demikian rangkaian acara yudisium pada hari ini. Hadirin yang kami muliakan, marilah kita masuk pada rangkaian acara selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada seluruh peserta, dimohon berdiri.
di Sumatera air pada di sanalah aku berdiri dan dipandu ibu. Indonesia kau bangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Acara selanjutnya adalah sambutan dan arahan oleh Dekan Fakultas Teknik Ubarat Jaya yang diwakili oleh Wakil Dekan 1 Fakultas Teknik. Untuk Ibu Dr. Tulus Sukreni STMT, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Dekan 2, Bapak Insinyur Hernowo Widodo MT, Wakil Dekan 3, Bapak Bungaran Said SSIMM, Kaprodi Teknik Industri, Bapak Yuri Delano Regen Montorering STMT, Kaprodi Teknik Kimia, Ibu Elvi Kustia STMT, Kaprodi Teknik Lingkungan, Ibu Sophia Santi Mailani STMT, Kaprodi Teknik Perminyakan, Bapak Abdul Aliski Agusman STMT, para staf Fakultas Teknik, dan yang saya banggakan, para peserta yudisium. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan ridho-Nya kepada kita semua, di mana kita masih diberikan kesehatan, terutama dalam kondisi pandemik sekarang ini. Hadirin yang saya hormati dan para calon wisudawan yang saya banggakan, hari ini kita mengadakan yudisium secara online karena masih dalam kondisi pandemik, di mana kita diwajibkan mengikuti protokol kesehatan yang salah satunya adalah menghindari kerumunan. Pandemi COVID-19 ini telah mempengaruhi tatanan kehidupan manusia, salah satunya di perguruan tinggi. Baik mahasiswa, dosen, dan pengelola perguruan tinggi menghadapi banyak tantangan dan kendala di tengah pandemik ini, di mana hampir sebagian besar kegiatan akademik dilakukan secara daring. Akan tetapi pandemik ini jangan sampai menjadi penghalang untuk penyelesaian studi mahasiswa, sehingga acara yudisium Fakultas Teknik ini tetap dilaksanakan walaupun dilakukan secara daring. Pada semester ganjil tahun akademik 2021-2022, Fakultas Teknik Ubarat Jaya memiliki 60 orang dosen dengan 1.489 orang mahasiswa aktif. Hari ini Fakultas Teknik melakukan yudisium untuk 112 lulusan yang terdiri dari 82 lulusan dari Prodi Teknik Industri,
13 lulusan dari Prodi Teknik Kimia, 8 lulusan dari Prodi Teknik Lingkungan, dan 8 lulusan dari Prodi Teknik Perminyakan. Saya mengucapkan selamat dan sukses untuk para peserta yudisium atau calon wisudawan Fakultas Teknik Ubara Jaya. Fakultas Teknik sebagai salah satu unit kerja Ubara Jaya merupakan satuan yang menjalani visi dan misi Ubara Jaya di tingkat fakultas. Fakultas Teknik yang sekarang menaungi 4 program studi, yaitu Teknik Industri, Teknik Kimia, Teknik Lingkungan, dan Teknik Perminyakan, bercita-cita ikut mencerdaskan dan mengembangkan kehidupan bangsa di bidang keteknikan yang sesuai dengan program studi yang di dalamnya. Mengembangkan dan meningkatkan kemampuan sivitas akademika di lingkungan fakultas dalam melaksanakan Tridharma perguruan tinggi dan mewujudkan visi universitas untuk mengembangkan aspek pendidikan dalam ranah keteknikan. Pendidikan yang diberikan dan dihasilkan dari pembelajaran atau learning outcome diharapkan memiliki kualitas nasional dan bahkan internasional. Hadirin yang saya hormati, Fakultas Teknik Ubara Jaya senantiasa meningkatkan diri agar dapat selalu memberikan yang terbaik bagi mahasiswa, dosen, alumni, dan masyarakat dalam membangun kemajuan bangsa. Di era revolusi industri 4.0 dan society 5.0 ini, Fakultas Teknik Ubara Jaya terus memperkuat kemampuan inovasi dan kreativitas serta menyiapkan para lulusan menjadi sarjana teknik yang profesional, berwawasan kebangsaan, dan berbasis security. Fakultas Teknik Ubara Jaya terus meningkatkan mutu pendidikan melalui pembaruan kurikulum dan pembelajaran. Saat ini kita sedang melaksanakan kurikulum MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka, di mana mahasiswa dapat belajar 1 semester di luar prodi, dalam kampus, dan 2 semester di luar kampus, dengan 9 program atau kegiatan, yaitu magang atau kerja praktek, membangun desa atau KKN, pertukaran pelajar, proyek kemanusiaan, penelitian atau riset, dan bela negara. Pengembangan dosen dan mahasiswa secara berkelanjutan juga melalui peningkatan kerjasama dengan pihak eksternal, baik dengan institusi pemerintah atau swasta, serta perguruan tinggi dalam dan di luar negeri. Calon wisudawan yang saya banggakan, dunia sedang berubah. Ilmu pun terus berkembang. Jika kita hanya mengandalkan apa yang sudah didapat di Ubara Jaya ini, kita pasti akan tertinggal. Strategi yang paling utama agar tidak tertinggal adalah terus mengasah kemampuan, menjadi pembelajar sepanjang masa, memupuk soft skill dan executive skill melalui critical thinking yang bisa diterapkan lintas disiplin. Kuncinya adalah kenali diri kalian. Apa aktivitas atau pekerjaan atau skill yang bisa menyalakan semangat kalian? Proses mengenali diri ini bukan hanya pada saat lulus, tetapi terus berlangsung dalam hidup sebagai pembelajar. Dalam setiap perjalanan, untuk mencapai tujuan juga akan selalu ada periode di mana kita merasa tidak mampu menahan kegagalan. Tetaplah semangat, karena sukses bukanlah tentang kemampuan menghindari kegagalan, tetapi lebih tentang kemampuan kita dapat bangkit kembali dari kegagalan. Demikian sambutan saya. Sekali lagi saya ucapkan selamat dan sukses untuk para lulusan Fakultas Teknik Ubara Jaya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu membimbing dan meridhoi langkah kita, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mempermudah lulusan Fakultas Teknik Ubara Jaya dalam menuju kehidupan yang lebih baik dan sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Ibu Dr. Hulu Sukreni, STMT. Acara selanjutnya yaitu adalah pembacaan surat keputusan yudisium sarjana semester ganjil tahun ajaran 2021-2022 Fakultas Teknik Universitas Bayangkara Jakarta Raya kepada Ibu Astuti Pohan, SOS MM. Kami persilahkan. Surat Keputusan Dekan Fakultas Teknik
nomor /005/Yudisium/12 Romawi /2021/FTUBJ tentang Yudisium Kelulusan Mahasiswa Program Sarjana Fakultas Teknik Universitas Bayangkara Jakarta Raya semester ganjil tahun akademik 2021/2022. Dekan Fakultas Teknik Universitas Bayangkara Jakarta Raya menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan hasil sidang pleno yudisium program Sarjana S1 Fakultas Teknik Universitas Bayangkara Jakarta Raya tanggal 27 Desember 2021 memutuskan menetapkan 1. Yudisium lulusan jenjang pendidikan sarjana S1 bagi program studi teknik industri, program studi teknik kimia, dan program studi teknik perminyakan Fakultas Teknik Universitas Bayangkara Jakarta Raya semester ganjil tahun akademik 2021/2022. 2. Para lulusan program studi teknik industri, program studi teknik kimia, dan program studi teknik perminyakan berhak untuk menggunakan gelar sarjana teknik atau ST sejak diputuskan dalam sidang yudisium. 3. Surat keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan apabila dalam penetapan surat keputusan ini terdapat kekeliruan atau kesalahan akan diubah atau diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Desember 2021. Dekan Fakultas Teknik, Dr. Ismania SSI MM NIP 9604028. Berikut daftar mahasiswa peserta yudisium sarjana S1 Prodi Teknik Industri. 1. Aditya Marga Winata sarjana teknik dengan predikat sangat memuaskan. Dan seterusnya. 3. Bayu Setiawan ST dengan predikat sangat memuaskan. Daftar mahasiswa yudisium program studi teknik kimia. 1. Intan Ayu Novita Dewi sarjana teknik dengan predikat sangat memuaskan. 2 dan seterusnya. 7. Nabila Rofiko sarjana teknik dengan predikat sangat memuaskan. Daftar mahasiswa yudisium program studi teknik perminyakan. 1. Robi Baik Hifni sarjana teknik dengan predikat memuaskan. 2. Basit Febrianto sarjana teknik dengan predikat sangat memuaskan. Berikut lanjutan surat keputusan berikutnya. Surat keputusan Dekan Fakultas Teknik nomor //Yudisium/2 Romawi /2022/FTUBJ tentang Yudisium Kelulusan Mahasiswa Program Sarjana S1 Fakultas Teknik Universitas Bayangkara Jakarta Raya semester ganjil tahun akademik 2021/2022. Dekan Fakultas Teknik Universitas Bayangkara Jakarta Raya menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan hasil sidang pleno yudisium program Sarjana S1 Fakultas Teknik Universitas Bayangkara Jakarta Raya tanggal 23 Februari 2022. Memutuskan menetapkan 1. Yudisium lulusan jenjang pendidikan sarjana S1 bagi program studi teknik industri, program studi teknik kimia, program studi teknik lingkungan, dan program studi teknik perminyakan Fakultas Teknik Universitas Bayangkara Jakarta Raya semester ganjil tahun akademik 2021/2022. 2. Para lulusan program studi teknik industri, program studi teknik kimia, program studi teknik lingkungan, dan program studi teknik perminyakan berhak untuk menggunakan gelar sarjana teknik atau ST sejak diputuskan dalam sidang yudisium. 3. Surat keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan apabila dalam penetapan surat keputusan ini terdapat kekeliruan atau kesalahan akan diubah atau diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Februari 2022. Atas nama Dekan Fakultas Teknik, Wakil Dekan 1 Dr. Tulus Supreni STMT, NIP 2112538.
Berikut daftar nama mahasiswa peserta yudisium Program Studi Teknik Industri. 1. Ahmad Muhadis, sarjana teknik dengan predikat sangat memuaskan. 2 dan seterusnya. 79 Tiswi Mayana, sarjana teknik dengan predikat sangat memuaskan. Daftar mahasiswa yudisium Program Studi Teknik Kimia. 1. Retno Puji Rahayu, sarjana teknik dengan predikat sangat memuaskan. 2 dan seterusnya. 6. Bima Eka Saputra, sarjana teknik dengan predikat sangat memuaskan. Daftar mahasiswa Program Studi Teknik Lingkungan. 1. Muhammad Rian Herliansah, sarjana teknik dengan predikat sangat memuaskan. 2 dan seterusnya. 9. Julius Saputra ST dengan predikat sangat memuaskan. Daftar mahasiswa Program Studi Teknik Perminyakan. 1. Dika Latif Lesmana, sarjana teknik dengan predikat memuaskan. 2 dan seterusnya. 6. Jessica Abin, sarjana teknik dengan predikat sangat memuaskan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kami haturkan kepada Ibu Astuti Pohan, SOS MM. Acara berikutnya adalah pengumuman dan pemberian penghargaan kepada mahasiswa lulusan terbaik program studi. Yang pertama, dari program studi teknik perminyakan, Jessica Abidin dengan indeks prestasi kumulatif 3,53 dan predikat kelulusan yaitu sangat memuaskan. Dimohon kesediaan Bapak dan Ibu orang tua mahasiswi untuk mewakili Dekan Fakultas Teknik Ubara Jaya untuk menyematkan selempang dan penyerahan plakat secara simbolis. Silakan kepada Ibu untuk menyematkan selempangnya. Selanjutnya penyerahan plakat. Terima kasih kepada Ibu. Selamat kepada Jessica Abidin yang telah menyandang gelar sarjana teknik. Selempang dan penyerahan plakat secara simbolis. Filmi udah siap, Filmi? Kepada Bapak, silakan pemberian plakat. Terima kasih kepada Bapak Ibu. Selamat kepada Hilmi Fajri Hanifa yang sudah menyandang gelar sarjana teknik. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya, yang ketiga dari program studi teknik kimia, Retno Agustin dengan indeks prestasi kumulatif 3,65 dan predikat kelulusan yaitu sangat memuaskan. Mohon kesediaan Bapak dan Ibu orang tua mahasiswi untuk mewakili Dekan Fakultas Teknik Ubara Jaya untuk menyematkan selempang dan penyerahan plakat secara simbolis. Terima kasih kepada Ibu yang telah menyematkan selempang. Kepada Bapak, dipersilakan untuk pemberian plakat. Terima kasih.
Terima kasih kepada Bapak Ibu. Selamat kepada Retno Agustin yang sudah menyandang gelar sarjana teknik. Selanjutnya, yang keempat, dari program studi teknik industri, Evania Aulia Lindi dengan indeks prestasi kumulatif 3,92 dan predikat kelulusan yaitu pujian. Mohon kesediaan Bapak dan Ibu orang tua mahasiswi untuk mewakili Dekan Fakultas Teknik Ubara Jaya untuk menyematkan selempang dan penyerahan plakat secara simbolis. Mohon kepada Ibu, silakan menyematkan selempangnya. Terima kasih kepada Ibu. Selamat kepada Evania Aulia Lindi yang sudah menyandang gelar sarjana teknik. Selamat kepada Yudisium mahasiswa terbaik program studi. Acara selanjutnya yaitu pemberian penghargaan kepada mahasiswa terbaik Fakultas Teknik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Dimohon kesediaan mahasiswa terbaik dari program studi Teknik Industri, mahasiswa dengan indeks prestasi kumulatif 3,92 dan predikat kelulusan yaitu pujian, yaitu Evania Aulia Lindi. Mohon kesediaan Bapak dan Ibu orang tua untuk menyematkan selempang mahasiswa terbaik Fakultas Teknik. Selamat kepada Eva Aulia Lindi. Terima kasih kepada Ibu yang telah menyematkan selempang. Pesannya aja dulu ya. Pesannya aja dulu. Pesan dahulu. Mahasiswa. Acara selanjutnya, sambutan dari mahasiswa terbaik fakultas kepada Saudara Evania Aulia Lindi, Sarjana Teknik, dipersilahkan. Sudah terdengar belum? Sudah? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat, Ibu Dr. Ismania, SSIMM, selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, beserta yang saya hormati para Wakil Dekan Fakultas Teknik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu Kaprodi di Fakultas Teknik, tak luput juga para dosen Fakultas Teknik, terutama Teknik Industri yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Juga yang saya banggakan rekan-rekan calon wisudawan semester ganjil Fakultas Teknik 2021-2022 yang sama-sama berjuang. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan saya kesempatan untuk bisa menghadiri acara ini dalam keadaan yang sehat walafiat. Shalawat serta salam tak lupa saya junjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Evania Aulia Lindi, Prodi Teknik Industri dengan NPM 2018 10215181. Pertama-tama saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Sivitas Akademika Ubara Jaya, khususnya Fakultas Teknik yang telah menetapkan saya sebagai lulusan terbaik pada periode ini. Selanjutnya, terima kasih juga kepada Mama, Papa, Saudara, dan teman-teman saya yang lalu kepada 5 coaching saya yang telah menemani mengurus keseragalan skripsi ini. Mereka semua adalah pihak-pihak yang telah membantu saya sehingga dapat menyelesaikan studi dan menyandang gelar sarjana teknik. Hadirin serta rekan-rekan sekalian, pada hari ini adalah hari penentuan, di mana kita semua dapat melihat hasil dari segala proses,
baik itu kegiatan belajar mengajar maupun tugas akhir yang telah diselesaikan selama menempuh pendidikan di universitas tercinta ini. Segala kesulitan yang telah dialami oleh masing-masing dari kita dapat ditemukan ujungnya, yaitu kemenangan bagi kita semua, karena telah berhasil mencapai sebuah langkah yang besar, meraih sebuah gelar sarjana yang semoganya dapat diterapkan ilmunya semaksimal nanti. Amin. Namun, disematkannya gelar sarjana kepada diri kita hari ini merupakan suatu awalan bagi kita untuk menempuh kehidupan baru. Kehidupan yang sesungguhnya tempat di mana kita harus mengusahakan diri masing-masing. Menjadi seorang mahasiswa di Fakultas Teknik selama 3,5 tahun membuat saya sadar bahwa fakultas membuat saya menjadi seorang mahasiswa yang mandiri dan juga bertubuh sehat, terutama di bagian kaki yang selama 2 tahun dilatih naik turun tangga. Namun sayangnya hal itu hanya berlangsung selama 2 tahun. Selebihnya saya hanya kuliah dan rebahan. Namun tidak apa-apa karena hal itu perkuliahan saya tidak berjalan dengan hitam putih, melainkan banyak warna dan juga ragamnya. Pada awalnya saya pikir menjadi seorang mahasiswa di Fakultas Teknik, terutama teknik industri akan terasa berat, karena dihadapkan dengan berbagai mata kuliah rumit dan juga dosen-dosen yang legend. Namun, itu semua terasa ringan karena memiliki kaprodi yang sangat keren. Selamat pagi, Pak Yuri. Selain itu, banyak memori yang tak terlupakan saat menjadi mahasiswa di Fakultas Teknik. Salah satunya adalah saat praktek, di mana saya telah mencoba banyak laboratorium Fakultas Teknik. Ada laboratorium fisika, ergonomi, lab komputer, lalu lab apa lagi ya? Setahu saya Fakultas Teknik punya banyak lab, cuma saya pernah prakteknya di lab itu aja sih. Hadirin serta rekan-rekan sekalian, kita sama-sama menyadari bahwa di masa kini persaingan yang ada semakin ketat setiap tahunnya, yang mana presentasi perbandingan lulusan dengan lapangan kerja yang ada tidak merata. Hal ini membuat kita semua harus melakukan persaingan tersebut dengan membuktikan bahwa lulusan Teknik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya mampu bersaing dengan lulusan lainnya dalam potensi maupun bidang pekerjaan apapun. Segala ilmu yang diberikan membuat kita semua dapat menerapkannya dengan semangat muda yang masih berkobar untuk sama-sama berkontribusi bagi perubahan bangsa Indonesia. Selamat berbahagia bagi rekan-rekan calon wisudawan Fakultas Teknik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Semangat menyambung kehidupan yang gemilang. Terima kasih atas atensinya, dan kalau ada info loker tolong kasih tahu saya ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Evania Aulialindi, Sarjana Teknik, yang telah menyampaikan sepatah dua kata untuk perwakilan seluruh yudisium Fakultas Teknik. Acara selanjutnya yaitu pembacaan kelulusan secara online oleh Saudara Samsul Ma'arif, Sarjana Pendidikan. Waktu dan layar kami persilakan. Peserta yudisium semester ganjil 2021-2022 /yudisium-12/2021/FTUBJ sebagai berikut. Aditya Margawinata, Sarjana Teknik, predikat sangat memuaskan. Wisnu Yudo Prabowo, Sarjana Teknik, predikat sangat memuaskan. Bayu Setiawan, Sarjana Teknik, predikat sangat memuaskan. Retno Agustin, Sarjana Teknik, predikat sangat memuaskan. Intan Ayu Novita Dewi, Sarjana Teknik, predikat sangat memuaskan. Anggun Nur Hasanah, Sarjana Teknik, predikat sangat memuaskan. Arif Setiawan Yusuf, Sarjana Teknik, predikat sangat memuaskan. Noti Priliasari, Sarjana Teknik, predikat sangat memuaskan. Linda Yunita, Sarjana Teknik, predikat sangat memuaskan. Nabila Ropikoh, Sarjana Teknik, predikat sangat memuaskan. Robi Baihibni, Sarjana Teknik, predikat memuaskan. Basit Febrianto, Sarjana Teknik, predikat sangat memuaskan.
Peserta yudisium semester ganjil 2021-2022 skep 001 yudisium Februari 2022 FT UBJ. Epania Afila Liandi sarjana teknik predikat pujian. Ahmad Muhadis sarjana teknik predikat sangat memuaskan. Desi Prasetyo sarjana teknik predikat sangat memuaskan. Rizky Agus Pratama sarjana teknik predikat memuaskan. Tri Sutrisno sarjana teknik predikat sangat memuaskan. Abdullah Fauji Siddiq sarjana teknik predikat memuaskan. Ahmad Gustrianto sarjana teknik predikat sangat memuaskan. Bagus Marlianto sarjana teknik predikat sangat memuaskan. Idam Satrio Berkati sarjana teknik predikat memuaskan. Nop Rinaldi sarjana teknik predikat memuaskan. Sahroni Nurul Wahid sarjana teknik predikat sangat memuaskan. Zainal Abidin ST predikat sangat memuaskan. Nicholas Sodania Kurnia Telaum Banua sarjana teknik predikat sangat memuaskan. Wawa Kartiwa sarjana teknik predikat sangat memuaskan. Khairan sarjana teknik predikat sangat memuaskan. Ananto Septian sarjana teknik predikat memuaskan. Dino Rakan Tianto sarjana teknik predikat memuaskan. Nofisa Erwansyah sarjana teknik predikat sangat memuaskan. Akbar Aprianto sarjana teknik predikat sangat memuaskan. Rianto Rizky Akbar sarjana teknik predikat sangat memuaskan. Okta Minggas Triono sarjana teknik predikat sangat memuaskan. Danang Eko Cahyono sarjana teknik predikat sangat memuaskan. Setyoko Rosyarno sarjana teknik predikat sangat memuaskan. Khalid Prayoga sarjana teknik predikat sangat memuaskan. Dimas Adi Utomo sarjana teknik predikat sangat memuaskan. Jimmy Hermanto sarjana teknik predikat sangat memuaskan. Muhammad Azmi Amrullah sarjana teknik predikat sangat memuaskan. Samsul Muarif sarjana teknik predikat memuaskan. Muhammad Desar Padilla sarjana teknik predikat sangat memuaskan. Yohanes Leonardi Tumanggor sarjana teknik predikat sangat memuaskan. Hermano Arif Firdaus sarjana teknik predikat sangat memuaskan. Muhammad Abrar Husamuddin sarjana teknik predikat sangat memuaskan. Herdian Arif Wijaya sarjana teknik predikat sangat memuaskan. Bobi Saputra sarjana teknik predikat sangat memuaskan. Indri Setiorini sarjana teknik predikat sangat memuaskan. Wisnu Nugroho sarjana teknik predikat sangat memuaskan. Nur Azizah sarjana teknik predikat sangat memuaskan. Khairul Umam sarjana teknik predikat sangat memuaskan. Dewi Marlina Manalu sarjana teknik predikat sangat memuaskan. Valentino Situmorang sarjana teknik predikat sangat memuaskan. Raka Aji Pratama sarjana teknik predikat sangat memuaskan. Zainal Abidin sarjana teknik predikat sangat memuaskan. Siska Yulianti sarjana teknik predikat sangat memuaskan. Yanuar sarjana teknik predikat sangat memuaskan. Jenny Novisi sarjana teknik predikat sangat memuaskan. Ikhwan Salehudin sarjana teknik predikat sangat memuaskan. Paradita Arsanti Safira
sarjana teknik, predikat sangat memuaskan. Rizky Fauji Ramadan, sarjana teknik, predikat sangat memuaskan. Ari Khairul, sarjana teknik, predikat sangat memuaskan. Rizky Anugrah, sarjana teknik, predikat sangat memuaskan. Raditya Ilham Firnanda, sarjana teknik, predikat sangat memuaskan. Awan Dwi Cahya, sarjana teknik, predikat sangat memuaskan. Muhammad Reza Akbar, sarjana teknik, predikat sangat memuaskan. Moh Khalil Bandaniji, sarjana teknik, predikat sangat memuaskan. Rizky Prasetyo, sarjana teknik, predikat sangat memuaskan. Wildan Ardiansah, sarjana teknik, predikat sangat memuaskan. Ahmad Nur Afiat, sarjana teknik, predikat sangat memuaskan. Hasna Amatullah Azmi, sarjana teknik, predikat sangat memuaskan. Abdul Aziz, sarjana teknik, predikat sangat memuaskan. Muhammad Adib Fajrian, sarjana teknik, predikat sangat memuaskan. Afifah Dwi Yuniar Fitri, sarjana teknik, predikat sangat memuaskan. Rizkullah, sarjana teknik, predikat sangat memuaskan. Rian Kurniawan Firmansyah, sarjana teknik, predikat sangat memuaskan. Reza Pahlevi, sarjana teknik, predikat sangat memuaskan. Muhammad Jodi Williansah, sarjana teknik, predikat sangat memuaskan. Rahmat Fajar, sarjana teknik, predikat sangat memuaskan. Muhammad Fizai, sarjana teknik, predikat sangat memuaskan. Rian Aji Pratama, sarjana teknik, predikat sangat memuaskan. Tegar Muhammad Fajar, sarjana teknik, predikat sangat memuaskan. Syahrul Ubaidillah, sarjana teknik, predikat sangat memuaskan. Pukuh Tri Haryanto, sarjana teknik, predikat sangat memuaskan. Evan Rai Iglesias, sarjana teknik, predikat sangat memuaskan. Rian Hadi Permadi, sarjana teknik, predikat sangat memuaskan. Haryanto, sarjana teknik, predikat sangat memuaskan. Siti Nurjana, sarjana teknik, predikat sangat memuaskan. Muhammad Fajri, sarjana teknik, predikat sangat memuaskan. Bagas Ervan Kinwiyatso, sarjana teknik, predikat sangat memuaskan. Martina Itandi, sarjana teknik, predikat pujian. Tiswi Mayana, sarjana teknik, predikat sangat memuaskan. Retno Puji Rahayu, sarjana teknik, predikat sangat memuaskan. Yoga Pratama David, sarjana teknik, predikat sangat memuaskan. Saras Oktavia Indah, sarjana teknik, predikat sangat memuaskan. Edi Nana Priyatna, sarjana teknik, predikat sangat memuaskan. Ferry Aprianto, sarjana teknik, predikat sangat memuaskan. Bima Eka Saputra, sarjana teknik, predikat sangat memuaskan. Hilmi Fajri Hanifah, sarjana teknik, predikat sangat memuaskan. Muhammad Rian Herliansyah, sarjana teknik, predikat sangat memuaskan. Dwiki Setiawan, sarjana teknik, predikat sangat memuaskan. Surya Adi Wijaksono, sarjana teknik, predikat sangat memuaskan. Khairul Ihsan, sarjana teknik, predikat memuaskan. Ramadan Eko Nugroho, sarjana teknik, predikat sangat memuaskan. Asri Desiria Anjani, sarjana teknik, predikat sangat memuaskan. Jahrotun Nafisa, sarjana teknik, predikat sangat memuaskan. Julius Saputra, sarjana teknik, predikat sangat memuaskan. Jessica Abidin, sarjana teknik, predikat sangat memuaskan. Dika Latif Lesmana, sarjana teknik, predikat memuaskan. Dedi Tri Usmanto, sarjana teknik, predikat memuaskan. Gigin Fahrudin, sarjana teknik, predikat sangat memuaskan.
Irsandi Saripudin, sarjana teknik, predikat sangat memuaskan. M. Irwan Aulia Rizky, sarjana teknik, predikat sangat memuaskan. Terima kasih, selamat kepada para peserta yudisium. Demikian pembacaan lampiran dari surat keputusan Dekan Fakultas Teknik. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Samsul Ma'arif, Sarjana Pendidikan yang telah membacakan yudisium kelulusan. Selamat kepada peserta yudisium yang sudah menyandang gelar sarjana teknik. Semoga gelar sarjana teknik bisa mengharumkan nama Fakultas Teknik Ubara Jaya di Indonesia dan dunia. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi dengan tema Career Talk yang akan dibawakan oleh Bapak Miki Pratama, Sarjana Teknik, Magister Teknik. Sebelum itu, saya bacakan terlebih dahulu kurikulum vitae dari Bapak Miki Pratama, Sarjana Teknik, Magister Teknik. Bapak Miki Pratama mengambil Sarjana Teknik pada tahun 1996 dan lulus pada tahun 2001 di Universitas Pasundan, program studi Teknik Industri. Kemudian, Bapak Miki Pratama mengambil Magister Teknik pada tahun 2008 dan lulus pada tahun 2009 di Universitas Trisakti, program studi Teknik Industri. Pengalaman kerja beliau tidak diragukan lagi. Beliau saat ini menjabat sebagai Manajemen Planning General Manager PT Mandom Indonesia dari tahun 2019 sampai sekarang. Beliau saat ini juga menjadi dosen di Institut Bisnis Muhammadiyah. Penasaran dong teman-teman UDC dengan sosok Bapak Miki Pratama? Kalau begitu, waktu dan layar kami persilakan kepada Bapak Miki Pratama. Tes 1, 2. Ya. Suara saya terdengar jelas ya, Bapak Ibu. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang dan salam sejahtera buat kita semua. Mungkin pertama-tama saya ucapkan salam hormat dulu kepada seluruh sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Dalam ini Fakultas Teknik ya. Yang pertama saya ucapkan salam hormat saya kepada Ibu Dekan Fakultas Teknik, Ibu Dr. Ismania, kemudian kepada Ibu Dekan 1, Ibu Dr. Tulus Sukreni, betul ya. Terus kepada Bapak Dekan 2, insya Allah hadir ya, Bapak Insinyur Herno Widodo, dan juga Bapak Dekan 3, Bapak Bungaran Saing, dan juga seluruh jajaran pimpinan Fakultas Teknik yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu, salam hormat saya. Dan juga ini teman-teman kita ya, teman-teman seluruh lulusan Fakultas Teknik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang tadi sudah disebutkan satu-satu, ya alhamdulillah luar biasa ya, sesuai harapan mungkin dari fakultas semuanya bisa lulus dengan memuaskan saya lihat, dan lebih dari ekspektasi ya. Lebih saya dulu ini masalahnya. Jadi ingat saya dulu ya, saya jadi lulus sarjana itu tahun 2001 ya. Jadi hampir 22 tahun yang lalu saya seperti Anda. Oke, baik Bapak, Ibu, dan mungkin saya juga sekali suatu kehormatan bisa diundang di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya ini karena kebetulan 2 tahun terakhir saya tinggal tetanggaan dengan Bapak, Ibu, dan teman-teman. Jadi rumah saya di sebelah, di Semarekon Cluster yang Burgundi di sebelah. Jadi boleh bilang kalau ke Bhayangkara saya hampir setiap hari Bapak Ibu. Jadi sholat 5 waktu saya ikut nebeng di sini, mohon izin ya
tidak apa-apa ya. Saya sholat 5 waktu di sana. Hanya kalau subuh saya agak susah karena masih ditutup gitu palangnya sama satpamnya. Jadi sahabat yang lain. Jadi kalau 5 waktu sampai Sabtu Minggu saya seling di sini. Jadi boleh dibilang saya suatu kehormatan bisa akhirnya bisa ketemu dengan seluruh jajaran Civitas Akademika di Fakultas Teknik gitu ya. Jadi mohon izin juga saya ini malah kurang sopan tiap hari ke sana melebihi Bapak Ibu yang ada di sini gitu ya. Kapan bisa kopi bareng, Pak? Insya Allah iya, saya seringnya ya betul. Jadi marbotnya saya sering ajak gitu. Mas Akmal saya sering ajak ngopi di sebelah, ada kafenya bagus tuh ya. Baik, baik Bapak Ibu, mungkin karena sebagaimana amanat dari kemarin yang menghubungi saya Bapak Dekan, Wakil Dekan ya, Bapak Hernowo ya. Jadi diminta untuk sharing nih bagaimana nanti kalau teman-teman sudah pas lulus ini akan menghadapi dunia kerja perlu seperti apa, dan mungkin gambaran dunia kerja di tempat kami khususnya ya. Karena saya kebetulan dari pertama lulus, alhamdulillah ini terus dipercaya sampai sekarang, jadi sudah 21 tahun saya masih ini ya, loyal terhadap Mendem gitu ya. Ya karena bagaimanapun diberikan kepercayaan, mau kalau diberi kepercayaan harus kita kerjakan dengan baik gitu ya. Dan mungkin saya sharing sedikit ini materi, boleh Bapak Ibu Panitia ya? Saya screen materi dulu. Oke, saya besarkan. Terlihat Bapak Ibu dan teman-teman? Terlihat ya, jelas. Oke, baik. Jadi sehubungan dengan amanat, temanya adalah bagaimana tantangan Anda, teman-teman, setelah lulus di Fakultas Teknik menghadapi dunia kerja. Mungkin tadi kalau CV sudah disampaikan, dan mungkin ini karir saya di Mendem ya. Jadi saya masuk di Mendem di 2001, jadi betul-betul dari bawah sekali. Jadi saya pertama masuk itu dari warehouse gudang material, saya masuk bantu kepala bagiannya sehingga terus meranjak hingga sampai sekarang. Pertama kali ini di corporate kami satu-satunya divisi manajemen planning ya, yang diisi orang teknik gitu ya. Jadi kalau manajemen planning kan ini yang kita lihat sehari-hari itu boleh dibilang financial report ya, di laporan-laporan keuangan, tapi kalau dipilih saya dari pabrik gitu ya untuk mengisi manajemen planning gitu ya. Ya karena kelebihan kita mungkin ya di teknik semuanya real gitu ya. Apa-apa sering kita kalkulasi, jadi yang dipilih saya gitu ya. Dan sampai sekarang, namun nanti mungkin di bulan April saya harus kembali ke pabrik katanya, karena pabrik banyak mau perkembangan dan efek COVID ini perlu treatment lagi, jadi mungkin April saya disuruh kembali lagi pegang pabrik gitu ya, udah namanya kita prajurit ya, dimanapun siap diperintahkan gitu ya. Mungkin Bu Dekan nanti besok ke rektorat mungkin harus siap juga gitu Bu Dekan ya gitu. Jadi sama aja gitu. Jadi insya Allah nanti April saya ke pabrik. Kilas mengenai saya. Oke baik teman-teman, mungkin sebelum kita bicara detail saya kasih gambaran dulu ya, overview mengenai industri kosmetik gitu ya. Dan saya di sini ambil untuk kondisi di tahun 2020 ya, karena berhubung 2021 kami pun masih sedang proses audit dan beberapa emiten yang lain juga sama. Kelihatannya saya lihat juga di IDX belum keluar gitu ya. Nah, jadi saya perlihatkan dulu yang tahun 2020, dan ini adalah satu bentuk performa perusahaan dalam profit and loss. Kalau bisa kita lihat mayority pada kalau kita bilangnya suffer ya, pada menderita semua efek COVID. Jadi kalau bisa dilihat dari, saya urutkan dari yang paling kecil, dari Martina Bento sampai yang terbesar di sini yang emiten kosmetik, dan paling besar itu ada Unilever, saya tidak ambil karena terlalu giant ya, terlalu besar sekali, sudah valuasinya udah di atas 11 triliun gitu ya. Jadi saya ambil yang masih mirip-mirip dengan kami. Jadi saya di Mendem di sini kemarin di 2020 tuh bisa masuk di 2 triliun ya omsetnya. Di mana terkecil ada Martina Bento di 297 miliar, ini 318 miliar, sehingga terbesar adalah Kino di 4 triliun gitu ya. 2 triliun dirasa besar, tapi angka ini untuk 2020 kami suffer turun hingga sekitar 30% hampir ya. Hanya Mustika Ratus, jadi dia growth bisa growth 4%, yang lain majority impact
COVID seperti ini teman-teman. Jadi semua sales down. Saya tidak perlu berbanyak lebar di sini nanti karena masih waktu saya hanya sedikit ya, 1 jam saja. Jadi kalau Anda lihat di bawah itu bisa dilihat posisi majority loss, dalam arti kata tidak memberikan keuntungan di 2020 dari Martina Bento sampai kami pun juga. Jadi semua loss. Terbesar malah Martina Bento sampai 200 miliar loss, padahal dia jualannya hanya 200 miliar, betul-betul hampir loss-nya dengan penjualan mereka. Kalau kami mungkin agak tidak terlalu besar ya dibanding yang lain. Hanya Kino saja walaupun undergrowth, tapi dia masih memberikan keuntungan. Nah, di sini yang ingin memberi gambaran kepada teman-teman dalam laporan keuangan ini adalah saya garis besar di laporan COGS atau harga pokok produk ya. Jadi kalau Anda lihat harga pokok produk dari seluruh emiten mayoriti di atas 50% ya. Jadi uang hasil jualan, kayak contoh saya 2 triliun itu hampir 1,5 triliun lebih itu betul-betul dari harga pokok penjualan. Jadi yang ada di pabrikasi gitu ya. Jadi biaya yang ada di pabrikasi. Jadi terbesar di sana. Jadi bisa Anda bayangkan gitu ya, di seluruh manufaktur kalau saya yakin ini teman-teman kan banyak senang yang ini ya, suka nabung saham ya, harusnya di sini namanya fundamental sudah biasa ya. Nah, ini uang yang ada di semua perusahaan itu mayoritas ada di pabrikasi gitu ya. Bicara dia ada banyak di pabrikasi berarti ada chance Anda, itu saya juga alumni teknik gitu ya, chance kita bahwa kita itu punya chance besar untuk masuk di dunia industri karena memang yang dikelola uang yang ada di perusahaan itu besar ada di pabrikasi, di manufaktur gitu ya. Jadi chance kita terbuka lebar untuk di industri manufaktur karena kalau bisa kita lihat di sini porsinya itu besar di COGS gitu ya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan garis besar di profit and loss ini gitu ya. Oke, jadi saya kasih lihat dulu gambaran besarnya. Nah, dari gambaran besar profit and loss ini coba kita tuangkan ke dalam operation gitu ya. Karena Anda semua di sini masuk ke dalam aktivitas operation majority gitu ya. Oke, saya coba masuk ke chart selanjutnya, saya buka aja semua. Oke, jadi sama seperti tadi gitu ya. Profit and loss, tapi saya coba bikin di model sederhana di operation gitu ya. Jadi dimulai sales jadi ya. Nah, sales ini akan terbentuk yang jelas ketika teman-teman atau konsumen kita senang dengan produk kita gitu ya. Nah, untuk bisa senang dengan produk kita sudah pasti harus nilai tambah yang harus kita berikan. Nah, kebetulan kami di sini adalah PMA dari Jepang gitu ya. Kami menyebutnya ketika consumer puas itu nyebutnya adalah namanya oyakudachi gitu ya. Jadi betul-betul memberikan kepuasan kepada konsumen. Jadi kalau oyakudachi kalau di Jepang itu adalah sepatunya konsumen gitu ya. Jadi betul-betul kami itu memperhatikan sangat detail konsumen maunya apa dari sepatunya. Karena kenapa sepatu? Karena kalau sepatu kan dia lari kemana-mana ya. Jadi betul-betul konsumen mau kemana kita perhatikan. Nah, jadi pertama biar bisa survive suatu korporasi adalah harus memperhatikan bagaimana konsumen maunya apa. Jadi di sini kita menambahkan model di sini adalah consumer added value-nya apa. Nah, kalau di kami PMI disebutnya oyakudachi. Nah, kemudian biar konsumen maunya apa, itu yang bisa meng-create sales kita gitu ya. Nah, kemudian dari sana bisa salesnya apa kan berarti Anda harus membentuk produknya seperti apa. Nah, di sini dalam tadi adalah di COGS tadi aktivitas pabrikasi Anda gitu ya. Di sini bicara pabrikasi udah otomatis biar nilai yang Anda berikan tadi value maunya apa, tapi juga konsumen kan biasanya maunya bisa lebih dari sisi nilainya juga kompetitif ya. Saya tidak bilang murah tapi kompetitif, pas dengan kantong Anda, pas dengan kemauan konsumen pada saat itu gitu ya. Tidak melulu murah, tidak harus murah juga, tapi pas saya bilangnya. Jadi di sini Anda harus memberikan produk added value. Jadi produk-produk Anda harus ada nilai tambahnya. Dengan salah satu di sini bisa dilihat ada aktivitas material yang Anda berikan kompetitif, kemudian production-nya, productivity-nya masuk gitu ya. Dan jelas di sini
overhead pabrik Anda, biaya pabrikasi Anda di sini optimal itu. Nah, kalau di bawah mungkin di sini aktivitas teman-teman daerah marketing ya, mungkin tidak terlalu kita bahas. Nah, yang penting poin utama dari apa added value yang kita berikan kepada konsumen hingga produk value yang kita berikan. Nah, di sini akhirnya kan akan memberikan added value kepada stakeholder gitu ya, baik internal perusahaan maupun di luar. Di luar pasti di sini seperti apa, government pasti akan meminta seperti ini, karena dengan kita memberikan nilai tambah kepada konsumen, produk kita berikan juga lebih. Nah, di sini udah kita mendapatkan ada yang disebut pasti adalah profitability atau keuntungan. Nah, dari keuntungan ini sudah pasti kalau ada keuntungan, mau nggak mau kita harus wajib sebagai warga negara kepada pemerintah memberikan, biasanya ada tax badan ya kalau di perusahaan. Udah pasti kalau menambah profit, tax pun akan lebih. Jadi modelnya seperti ini utamanya ya. Jadi utama kita Anda beredukasi itu mainnya dari sini. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke selama Anda beraktivitas kuliah ya. Oke. Jadi pertama tadi saya sampaikan adalah bagaimana Anda memberikan added value kepada konsumen gitu ya. Oke. Nah, di sini yang ingin saya berikan adalah ketika memberikan added value ke konsumen adalah tadi kita kan mainnya adalah dari sisi cost of produk ya. Cost produk Anda harus diberikan dengan nilai yang optimal, itu ada added value-nya. Nah, biasa kan kalau di pabrikasi biar hal itu tersebut bisa Anda overview, bisa Anda lihat dengan jelas, seringkali di manufaktur yang menengah ke atas sudah pasti sudah sering mengaplikasikan sistem manufaktur dan korporasi yang terintegrasi. Pasti di sini ada yang anak-anak teman-teman dari TI ya, udah mengenal namanya ERP, Enterprise Resource Planning. Jadi ini sudah sekarang sih basic ya. Ini kalau zaman saya dulu masuk ke Mendem aplikasi itu tahun 2005 ya. Itu baru. Tapi kalau Anda mungkin sekarang sudah familiar, mungkin beberapa kampus udah jadi studio laboratorium khusus ya untuk ERP. Mungkin ada bisnis something laboratori ya. Nah, ini sudah pasti mayoriti pakai ya, perusahaan. Jadi bersyukurlah kalau Anda di kampus sudah best practice atau beberapa sudah ambil sertifikasi untuk pelatihan ERP, khususnya yang umum ada SAP ya. Nah, itu bersyukurlah karena nanti di dunia kerja ini pasti mau nggak mau harus Anda hadapi ya aplikasi enterprise seperti ini gitu ya, yang terintegrasi. Karena dengan di sini banyak informasi yang bisa Anda dapat, banyak aktivitas-aktivitas manufaktur yang bisa memberikan Anda melakukan analyze itu harus pakai ini. Jadi sistem informasi di manufaktur seperti ini. Namun ini tidak mungkin teman-teman, saya lihat di sini kan ada teman-teman dari jurusan chemistry gitu ya. Dari tadi ada perminyakan dan yang lain pun juga pasti Anda pun akan terlibat. Karena beberapa teman saya orang purchasing di sini ada background-nya dari perminyakan malah gitu ya. Jadi ini akan Anda dapatkan nanti di dunia kerja. Oke, kita beralih ke sekarang dari sisi shop floor-nya. Oke ya, jadi dari productivity udah jelas kalau ini umum skill Anda ketika kuliah gitu ya di engineering itu pasti akan terpakai di sini. Dan paling umum kalau di manufaktur, apalagi Jepang itu adalah kita selalu mau nggak mau harus ada kompetisi disebut kompetisi Kaizen atau ya continuous improvement. Jadi selalu ada perbaikan terus-menerus. Jadi walaupun sudah bagus dicari apakah bisa lebih baik. Nah, itu aktivitas Kaizen itu utama. Jadi malah menjadi suatu kompetisi di kami gitu ya. Jadi kemampuan terbiasa Anda untuk mencari solusi terus mencari hal yang lebih baik itu kami sering mengaplikasikan di sini. Selain aktivitas yang biasa Anda dapat di bangku kuliah dan kami pakai sehari-hari di sini, juga ada untuk menunjang ini kami selalu imply dengan beberapa sertifikasi gitu ya. Yang pertama di sini ada SMK 3 ya, Sistem Manajemen Keselamatan Kerja, dan juga ada namanya WRAP, World Responsibility Accredited Production gitu ya. Kalau SMK 3 mungkin saya yakin teman-teman sudah ada mata kuliah ya K3, apalagi minyak mungkin lebih
risknya lebih besar mungkin ada, saya yakin gitu ya. Nah ini bersyukur juga Anda kalau sudah dapat, bahkan kalau misalnya Anda punya diamanatkan harus punya K3 umum, saya di kampus saya dulu ada beberapa sering ada kampanye ikut K3 umum itu luar biasa kepake di kami gitu ya. Dan terakhir ini adalah yang di sini adalah Worldwide Responsibility Accreditation Production. Jadi ini seperti sertifikasi yang arahnya adalah social compliant. Jadi betul-betul memberikan bagaimana treatment kepada seluruh tenaga kerja yang ada di perusahaan itu sudah di treatment standar internasional. Yang basic itu seperti UMR itu wajib gitu ya. Terus memberikan jaminan sosial gitu ya. Bahkan yang hal kecil gitu ya. Misalnya ada namanya social harassment gitu ya. Jadi kalau teman-teman cowok yang suka ganggu cewek gitu ya, kalau ketahuan nih ceweknya ngadu gitu ya, nah itu bisa temuan ketika audit gitu ya. Itu sampai hal seperti itu di treatment di Worldwide Responsibility Accredited Production gitu. Karena kenapa? Ini dibutuhkan ketika Anda menjual produk-produk Anda terutama ke US ya. Nah US perlu sertifikat seperti ini gitu ya. Jadi orang US walaupun di sana kelihatan bebas gitu ya, tapi kalau dia mau jual ke negara dia, Anda harus punya sertifikat ini, harus betul-betul karyawan Anda itu betul-betul ditreatment secara baik, benar gitu ya. Oke, kita lanjutkan, saya masih ada waktu 15 menit ya. Oke, nah selanjutnya di sini untuk memberikan produk Anda yang added value, sudah otomatis produk Anda haruslah sesuai standarisasi ya. Jadi kalau di sini ada, kalau kami kosmetik ikut Badan POM namanya cara pembuatan kosmetik yang baik dan benar, itu namanya CPKB. Kalau farmasi ada CPOB ya, jadi pembuatan obat yang baik gitu ya, itu udah pasti. Halal hari gini pasti harus punya, dan terakhir untuk sisi kualitas di sini ada standarisasi ISO ya, 9001/2015 gitu ya. Nah ini kalau Anda dapat di kampus sistem jaminan mutu itu betul-betul kepake di kami gitu ya. Jadi kalau yang kemarin diminta ngulang kuliah gitu ya, tuh Anda bersyukur ya. Jadi Anda lebih memahami lebih dalam gitu ya untuk sistem jaminan mutu gitu. Dan terakhir ini tambahan saja. Jadi perusahaan kami juga kemarin baru mengakuisisi suatu merek baru, Silkigel gitu ya. Jadi kalau Anda dulu sering ada kuliah visibility study gitu ya. Kalau anak TI kan ada ekonomi teknik gitu ya, menganalisa visibility study, kemarin saya juga terlibat, ini kepake juga gitu ya, karena perusahaan pengennya berkembang ya. Ketika tadi tidak posisinya stuck ya, kita harus cari bisnis baru gitu ya. Walaupun ini mirip, tapi minimal kita di sini ada segmen yang lain gitu ya. Jadi visibility study ketika Anda diajar di sekolah itu cukup kepake. Oke ya. Nah ini sekintas manisnya ketika Anda kuliah dapat materi, dan ternyata manisnya juga di kami itu ketika dipakai bisa jalan smooth semuanya, akhirnya konsumen senang gitu ya. Tapi tidak begitu juga gitu ya. Kita kembali sini. Di sini ada slogan baru kami, ada be anything, be everything. Jadi karyawan di sini boleh berekspresi sebagaimanapun harapannya seperti itu gitu ya. Tapi walaupun tadi kami bilang sudah pakai ERP gitu ya, di software juga bagus, ada Kaizen terus-menerus, ada sertifikasi ya, tapi tetap saja kondisi seperti ini di kami teman-teman ada gitu ya. Ada yang bingung gitu ya. Waduh, ini di komputer bagaimana gitu ya, nggak selesai-selesai. Ini kok trouble mulu mesin gitu, sampai bengong di kanan gitu ya. Itu ada saja gitu ya. Karena ya ini hal seperti ini Anda dikejar-kejar deadline, karena namanya perusahaan harus tumbuh ya, harus cepat, ada requirement apa. Jadi kita harus cepat perubahannya gitu ya. Material delay mau nggak mau, walaupun kami sudah pakai ERP ya, kadang-kadang masih ada saja material delay. Mesin trouble juga, walaupun tadi saya sampaikan Anda sudah imply dengan teori-teori reliability something ya, masih ada saja. Terus ya tidak semua personil juga sesuai kondisi sekarang. Nah jadi bersyukurlah ketika Anda berkuliahan, ada ketika dosen-dosen Anda harus mengejar, harus cepat selesai kuliahnya, tugas-tugasnya. Terus biasanya kalau dulu saya report-report di lab ya, di lab dulu kan sebagai momok banget gitu ya. Nah itu bersyukur Anda ketika di teknik Anda diminta reportnya lebih cepat,
kemudian kalau saya dulu nyebutnya kerja praktek ya, mungkin nggak tahu sekarang masih sama ya. Ketika kerja praktek juga Anda diminta harus cepat selesai, dan akhirnya tadi tugas akhir Anda juga diminta cepat selesai. Bersyukurlah Anda di teknik dengan tekanan yang luar biasa dari Bapak Ibu dosen, karena ini akan terpakai. Karena walaupun tadi sudah bagus sistemnya, tapi hal-hal seperti ini akan tetap Anda temui gitu ya teman-teman. Oke, nah kemudian selanjutnya namanya global company gitu ya. Dimanapun Anda nanti harus berhadapan dengan poin-poin yang ada di sini gitu ya. Bagaimana material kami tidak seluruhnya di domestik. Ada hampir sekitar di kami ada 100 supplier yang ada di worldwide gitu. China, bahkan ada di Jerman ada. Mesin-mesin kami tidak melulu di domestik. Ada yang dari Taiwan itu, ada dari mayoritas Jepang, kami Jepang, tapi sekarang sudah mulai berpikir yang lain ya. Terakhir kami ada beli di Jerman juga, itu ada. Kemudian juga auditor kami sekarang lagi ribet, itu mayoritas auditor dari luar ya, dari Deloitte kami pakai. Kemudian karena kami PMA, seringkali dapat kunjungan atau seringkali tim kami berkunjung. Kalau ke Jepang pasti, kadang-kadang ke Malaysia, kadang ke Thai gitu ya, hampir atau yang agak worldwide itu kami ada di Dubai ya. Dubai barang kami bisa ke Eropa, bisa ke Afrika, di Dubai ada. Belum lagi kami pasti ekspatriat selalu ada gitu ya. Dan juga proyek-proyek kami seringkali dapat vendor-vendor dari luar gitu ya. Nah, sehingga kalau Bapak Ibu dosen di sini mengharuskan Anda misalnya minimal mahir berbahasa Inggris, standar TOEFL berapa, ya bersyukurlah teman-teman gitu ya. Karena ini yang akan Anda hadapi ya ketika Anda masuk di dunia perusahaan yang sudah global. Minimum in English conversation harus Anda lakukan gitu ya. Syukur-syukur kalau misalnya Anda tertarik ya Nihongo gitu ya, bahasa Jepang gitu ya, Chinese, Mandarin tuh nilai tambah lagi gitu ya. Jadi bahasa Inggris minimal sudah harus Anda kuasai gitu ya. Oke, itu. Dan mungkin terakhir tadi ada titipan CV dari itu Pak Hernowo. Jadi sebenarnya basically kalau saya CV karena seringnya kalau saya requirement untuk level supervisor ke atas ya, untuk saya seringnya komunikasi langsung untuk biasanya kalau staff ke bawah biar manajer saya yang sering mereview gitu ya. Jadi kalau saya pribadi kalau melihat CV sebetulnya minimum background Anda dalam hal ini pengalaman Anda seperti apa dan hasil karya Anda selama kerja di tempat lalu seperti apa sudah cukup. Karena mayoritas saya mereview personil ya dari interview gitu ya. Dari sana besarnya. Namun ini ada titipan dan sedikit saya tanya ke teman-teman di HR kami ya minimal basicnya seperti ini teman-teman fresh graduate ya. Jadi kadang kalau misalnya mencari posisi staff seringkali kan ribuan ya pelamar gitu ya, dan kadang tim kami pakai software atau namanya applicant tracking system gitu ya. Jadi minimal untuk CV seperti ini saja ya boleh sih mau sekarang kan suka ada template yang aneh-aneh gitu ya. Tapi khawatir kalau seperti teman-teman SR kami daripada repot gitu ya mereview satu-satu pakai sistem ya Anda bikin simple saja, minimal di atas ada nama Anda, alamat jelas gitu ya, ada summary Anda, kira-kira Anda selama ini di kuliah apa saja secara garis besar saja, dan utama yang skill utama ya, misalnya ada di sini anak-anak teknik banyak misalnya ada tadi saya sampaikan misalnya Anda punya sertifikasi K3 umum gitu ya, punya SAP gitu ya. Kemudian yang komputer literate itu pasti ya, Excel PPT, syukur-syukur bisa programming itu wajib Anda cantumkan. Kemudian pengalaman kerja ya silahkan, tapi kalau berhubung Anda baru on job training Anda selama mungkin Bapak Ibu dosen harus mewajibkan Anda kerja praktek itu bisa Anda tulis gitu ya. Syukur-syukur ketika kerja praktek Anda menghasilkan suatu improvement, perbaikan gitu ya, itu cukup lebih bagus. Dan terakhir pasti adalah latar belakang pendidikan Anda gitu ya. Ya dua level saja cukup. Jadi mungkin SMA sama terakhir Anda bachelor Anda
sarjana Anda seperti apa itu cukup. Jadi minimal seperti ini, dan ya usahakan sih biasanya pakai bahasa Inggris karena applicant tracking system majority in English gitu ya, kalau menurut teman-teman SR kami gitu ya. Jadi minimal seperti ini saja, tidak perlu pakai desain template yang aneh-aneh gitu ya. Kalau nanti Anda sudah pengalaman, sudah menjejak level supervisor, kita mau apply manager ya mungkin boleh lah, karena kalau manager biasanya kan saya terkadang daripada repot tim saya minta ke headhunter gitu ya. Saya lihat dari sana, kalau saya suka menarik gitu ya melihatnya gitu ya. Kalau misalnya saya lagi rekrut manager, lagi rekrut supervisor gitu ya, itu mungkin boleh lah. Tapi kalau mungkin baru, mungkin minimal seperti ini saja dulu teman-teman. Mungkin kira-kira itu waktunya, karena saya alokasinya tidak gitu banyak gitu ya teman-teman. Kira-kira pemaparan dari saya tadi seperti itu. Mungkin sebelum ketanya jawab, mungkin saya ada sedikit kuis nih ya. Jadi nanti saya kasih produk saya. Soalnya saya ada teman juga di sana, qadarullah itu ada teman kuliah saya Pak Wahyu mungkin ya, di standarisasi. Nanti hadiahnya saya titipin Pak Wahyu ya. Itu mungkin ada kenang-kenang sedikit buat Ibu Dekan Pak Wajek gitu ya. Jadi ini ada kuis sedikit ya, ada 2 pertanyaan ya. Jadi tolong Anda perhatikan, tadi saya sudah ada ulasan ya buat teman-teman ya. Nanti coba saya catat ya. Oke, jadi ada satu pertanyaan yang pertama adalah mengenai tadi saya sebut ada WRAP. Boleh diulang WRAP apa tadi? Ayo, ada yang bisa jawab teman-teman? Nanti saya kasih produk saya lumayan oke lah. Menarik. Silakan kepada para peserta yudisium. Ada yang tahu tadi WRAP apa? Sengaja agak sulit. Kurang nyimak ya, ketahuan nggak nyimak nih. Yang tahu? Oke, saya turunin. Oke, kalau Kaizen itu nama lainnya apa? Ada yang tahu? Continuous Kaizen? improvement. Iya, siapa tadi? Ferry. Oke, Mas Ferry ya, saya catat dulu. Saya foto dulu ya. Oke, continuous improvement loh, yang sederhana aja. Saya foto dulu ya, Mas. Oke, Mas Ferry. Oke, yang terakhir. Untuk quality management itu ISO berapa? 2001. Sorry. Quality management tadi ISO berapa? 9001. Ada belakangnya. Yang terbaru berapa? 2015. Oke, siapa tadi? Idam Sorry? Satrio, Pak. Idam Satrio Berkati. Idam Satrio di sini nggak ada fotonya. Ya udah saya catat aja Idam Satrio ya, mohon izin ya. Betul, Pak. Idam Satrio saya catat dulu. Di sini fotonya nggak kelihatan soalnya. Idam Satrio saya catat dulu ya. Oke, Idam Satrio. Oke, nanti hadiahnya saya titip Pak Wahyu ya. Oh ini ada fotonya nih, Pak Wahyu ya. Kebetulan teman kuliah saya di standarisasi di sana, Bayangkara. Oke, gitu ya Mas Idam ya. Dan itu gitu kira-kira teman-teman paparan dari saya dan sedikit kenang-kenangan dari saya. Mungkin selanjutnya saya serahkan kepada pembawa acara. Silakan. Saya tutup dulu ya. Siap. Ya, silakan Pak. Terima kasih kepada Bapak Miki Pratama, Sarjana Teknik Magister Teknik, atas paparan care tentang tema Career Talk. Terima kasih kepada Bapak. Baik. Oke. Kira-kira tanya jawab apakah sudah cukup Pak Miki Pratama? Saya silakan kepada Bapak Ibu pembawa acara, kalau perlu silakan, kalau tidak ya saya pamit. Masih 13 menit. Kira-kira dari peserta yudisium ada yang mau ditanya atau disinggung tentang pemaparan dari Pak Miki Pratama, Sarjana Teknik Magister Teknik? Mungkin dari Basit Febrianto atau Jessica Abidin mungkin? Silakan raise hand langsung. Sunyi sekali ya. Ayo, silakan. Mau nanya apa? Ada? Silakan Mas Irwan. Oh, Mas Irwan. Mas Yoga mungkin? Yoga Pratama David. Cukup clear ya. Insya Allah berarti ini materi kuliah dari Bapak Ibu dosen ini sudah mengena kelihatannya Bapak Ibu ya. Jadi sudah siap menghadapi dunia kerja nih kelihatan ini. Gitu. Iya.
Mungkin pagi-pagi Pak, jadi belum pada ngopi mungkin kali Pak. Dan Oh, ingat harusnya saya lebih Pak semangat sepertinya. ya. Iya. Ya, oke. Ya, tidak apa-apa kalau gitu. Baik, Pak tidak ada ya. Miki, saya izin. Oh, Oke. nje, monggo siapa? Bukan pengen nanya, tapi pengen minta advice-nya Oh ya, Pak Miki mudah-mudahan nggak sulit ya. buat adik-adik kita nih yang baru saja menjajaki dunia nyata. Oh, oke. Karena kalau dilihat dari rekam jejak Pak Miki ini termasuk konsisten sekali, Pak. Oh, Nah, nje. sekarang tuh anak-anak sekarang untuk konsisten itu sangat sulit sekali, Pak. Ya. Gimana nih tips dan triknya nih Pak Miki untuk bisa terus konsisten mengejar apa sih yang mau mereka raih di depan gitu. Oke. Jadi jangan istilahnya labil. Nah, Gitu Pak Miki. Mungkin bisa bagi tips dan triknya Pak Miki untuk adik-adik kita ini. oke, baik. Ini Pak Yuri ya. Pak Yuri dari ini apa? Ketua Saya Program dari Studi Teknik Industri Pak. Oh iya Pak Yuri, salam kenal Pak ya. Kenal. Senang sekali bisa kenal dengan Bapak sebagai Kaprodi TI ya. Ya mungkin karena mudah-mudahan bukan karena zaman ya, karena kita kan mungkin generasi apa sebutnya Y gitu ya. Itu ya. Jadi kalau orang zaman dulu ya memang beda ya sama sekarang ya. Sudah banyak penelitian gitu ya. Kalau sekarang memang kan trennya instan gitu ya, apa-apa bisa pakai aplikasi, apa-apa bisa mobile, yang terpenting hasil gitu ya. Ya memang, tapi tidak ada salahnya teman-teman gitu, walaupun Anda sudah ada di level generasi milenial gitu ya, tapi lihatlah kami dulu ya. Jadi karena tetap tantangan sekarang kan, apalagi kondisi sekarang, kami pun juga tetap masih dicoba gitu ya. Kalau saya boleh share nanti, karena nanti Anda bisa lihat juga di laporan keuangan kami ya, kami masih suffer gitu ya, belum memberikan keuntungan lebih kepada perusahaan, jadi masih loss seperti tahun 2020 gitu ya, karena penggunaan lipstick mungkin agak berkurang, bisa dilihat di sini pada masker semua gitu ya, jadi agak berkurang semua, jadi masih suffer gitu ya. Yang terpenting kalau saya mengalami, kita mungkin fokus saja gitu ya, fokus apa yang kita kerjakan gitu ya. Saya pertama kali masuk di gudang material. Gudang material, space kami itu sekitar 3 hektar ya. Jadi ada bahan baku yang 100 kilo gitu ya, ada bag-bagan 25 kilo. 25 kilo itu dulu pertama masuk, pernah kejadian orangnya kurang, saya sebagai wakil gudang gitu ya, dan mungkin pada saat itu yang sarjana juga terbatas, ya kadang-kadang kan ada ego ya, wah saya sarjana, masa harus bantu angkat-angkat gitu ya, masukin ke kontainer gitu ya. Ya mungkin kita melihatnya di sini learning-nya ya, bahwa learning ketika kita fokus, kita melihat medan, situasi, tidak ada salahnya kita terlibat, masukin barang ke kontainer. Jadi ketika nanti betul-betul Anda sudah ada di level yang sudah level manajemen menengah gitu. Jadi ketika Anda men-size, kan biasanya Anda mendesain suatu, berapa kali saya bikin desain pabrik baru ya. Kayak dulu awal saya pabrik ada di Sunter, Jakarta Utara. Sekarang kita sudah pindah pabrik di MM 2100. Jadi kita mendesain suatu pabrikasi jadi Anda bisa melihat workload pekerjaan seperti apa. Karena dulu Anda sudah merasakan gitu ya. Jadi jadikan semua yang Anda hadapi itu sebagai pembelajaran, learning gitu ya. Karena insya Allah itu akan kepakai Anda ketika Anda sudah berada di level di atasnya. Jadi bisa Anda ketika mendesain workload, mendesain suatu flow, pabrikasi dan lain-lain gitu, Anda sudah merasakan dulu ketika di bawah seperti apa. Jadi fokus saja. Dan insya Allah dengan fokus gitu ya, tidak perlu banyak, kalau anak saya kan mungkin sedikit mengeluh gitu ya, tapi tidak ada salahnya Anda mengikuti kami yang agak sudah senior ini gitu ya. Jadi fokus saja, tidak usah mengeluh. Insya Allah ada return-nya lah. Jadi kalau menganalisa kan visibility return ya. Nah, pasti kita untuk seperti ada return-nya. Return-nya apa? Dengan fokus ya seringkali ya atasan akan melihat ya Anda fokus, tidak perlu banyak mengeluh dan lain-lain. Dan return-nya Anda diberi kepercayaan untuk mengemban yang lebih tinggi gitu ya. Dan terakhir ketika misalnya suatu perusahaan banyak memberikan pembelajaran ya. Jadi ketika saya masuk dulu belum ada yang tadi SAP itu ERP belum ada.
terus apa ISO belum ada, halal belum ada, CPKB belum ada, SMK 3 belum ada gitu ya. Terus apalagi ada GSOC, ada tadi WRAP, terus apalagi banyak sertifikasi lagi yang ketika saya masuk di Menem tuh belum apply. Nah, pas ketika saya masuk, tadi sertifikasi itu saya terlibat dalam proyek-proyek gitu ya. Nah, dari proyek-proyek itu adalah suatu pembelajaran Anda gitu ya. Anda mungkin ketika sekarang tidak dapat, tapi ketika nanti Anda sudah pada level tertinggi gitu ya, ketika kayak sekarang saya qadarullah gitu ya, iseng-iseng ketika ngambil pendidikan lebih tinggi lain-lain ya, ternyata saya diajak sharing gitu. Jadi saya juga punya gini saya juga punya NIDN Pak. Jadi punya NIDN, jadi diajak ke kampus gitu sharing sama teman-teman ya, karena kalau kita kan biasanya sharing aja. Kalau harus untuk detail riset saya juga belum bikin jurnal nih Pak. Jadi masih dosenan tapi belum pernah bikin riset jurnal gitu ya. Minimal sharingnya ini kepake gitu teman-teman. Jadi walaupun Anda bebannya berat gitu ya, ketika perusahaan memberikan Anda kesempatan untuk tadi ikut learning beberapa sertifikasi, ikuti saja teman-teman. Insya Allah nanti returnnya akan ada kebaikan untuk Anda. Mungkin itu Pak Yuri dari saya tipnya. Baik, makasih Pak Miki. Dengar riset tadi saya jadi penasaran, pengen ngajakin kerjasama dengan Pak Miki. Oh gitu ya, Mungkin ya, lumayan kalau kali. boleh nanti kita bisa bicara lebih lanjut Pak Miki untuk boleh Pak. semacam implementation agreement gitu kalau boleh. Oh ya boleh Pak. Jadi saya juga lumayan lah, bisa jadi lektor kayak Bapak. Bapak udah lektor. Siap. Saya juga masih AA Pak. Biar nambah-nambah ini kumbang. Siap. Ya, boleh Pak. Terima kasih Pak Miki. Ya sama-sama, makasih Pak Yuri. Ya, terima kasih kepada Pak Yuri selaku Kaprodi Teknik Industri. Mungkin dari mahasiswa terbaik Evania atau mahasiswa terbaik Prodi mungkin ada yang mau ditanyakan? Ada lagi kira-kira? Jangan kalah sama dosennya dong. Ayo, ada ya? Sulit sekali. Masih pagi tadi gitu ya Pak ya. Masih pagi. Harusnya semangat ya. Oke Pak, terima kasih kepada Pak Miki Pratama, Sarjana Teknik Magister Teknik untuk pemaparan tentang materi Career Talk kali ini. Semoga para peserta yudisium bisa memahami betul bagaimana cara berjuang di dalam dunia maupun di Indonesia ini dalam dunia pekerjaan. Terima kasih kepada Pak, Bapak. Selanjutnya acara selanjutnya yaitu baik, kalau gitu saya izin pamit juga Bapak Ibu kalau begitu ya, mohon izin. Terima kasih Terima kasih banyak kasih, Bapak pimpinan dan Bapak Ibu di Prodi dan teman-teman semua. Ya, baik, sama-sama Pak. Mari Pak. Ya, baik, izin pamit. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Kepada operator, waktu dan layar dipersilakan. Bagi peserta, menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi.
Acara selanjutnya, hadirin dan yudisi yang sedang berbahagia dimohon kesediaannya untuk melaksanakan foto bersama. Kami mohon izin kepada hadirin sekalian untuk mengaktifkan kameranya terlebih dahulu. Untuk memakai juga virtual background atau yang tidak bisa, tidak apa-apa. Silakan kepada operator waktu dan layar dipersilakan untuk mengambil foto. Ayo, rambutnya dirapiin. Yang ganteng, yang cantik, silakan. Waduh, baru ada yang pakai helmet. Siap? Oke, layar pertama 3, 2, 1. Layar kedua 3, 2, 1. Layar ketiga 3, 2, 1. Oke, terima kasih kepada peserta yudisi yang sedang berbahagia. Oke, selanjutnya dengan demikian berakhirlah acara yudisium program sarjana Fakultas Teknik Ubarajaya semester ganjil hari ini. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudari peserta yudisium. Semoga menjadi sarjana yang mengharumkan nama Fakultas Teknik Ubarajaya. Kami selaku panitia yang bertugas mohon undur diri. Mencari padi namanya petani, padi disimpan di batu belah. Marilah kita tutup acara ini dengan mengucapkan kata hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih kepada para yudisi. Selamat